Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rahmawati, Farhan Munawar, Hasbi Fadila Azhari, dan Hamzah Gani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Yang pertama, kaidah belanja negara Islam. Dalam Islam, pengelolaan keuangan negara memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Berbeda dengan sistem ekonomi sekuler, kaidah belanja negara dalam Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut beberapa kaidah fundamental yang menjadi landasan belanja negara dalam Islam. Yang pertama yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang kedua efisiensi dan efektivitas, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas, yang keempat prioritas kebutuhan primer, yang kelima larangan riba dan gharar, yang keenam zakat dan pajak, yang ketujuh pengawasan dan pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Beberapa poin penting terkait belanja negara dalam Islam. Peran Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga pengelola keuangan negara dalam Islam. Baitul Mal bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola dana negara dengan berlandaskan syariah Islam. B. Prinsip keadilan distribusi. Belanja negara harus memperhatikan prinsip keadilan distributif, di mana distribusi kekayaan dan pendapatan dilakukan secara merata dan proporsional kepada seluruh rakyat. C. Pelarangan korupsi. Korupsi dalam segala bentuknya dilarang keras dalam Islam. Pejabat negara dan pengelola keuangan negara harus memiliki integritas tinggi dan terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. D. Pengembangan ekonomi syariah. Belanja negara juga dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang B yaitu kebijakan pengeluaran negara. Kebijakan pengeluaran negara merupakan instrumen krusial dalam mengelola keuangan negara demi mencapai tujuan nasional. Di balik kompleksitasnya, kebijakan ini memiliki peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan stabilitas nasional. Kebijakan pengeluaran negara didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah dalam mengalokasikan dana negara yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, atau nama lainnya yaitu APBN. Tujuan utama kebijakan ini adalah yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara diarahkan untuk membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia, dan meningkatkan daya saing bangsa. Yang B yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara difokuskan pada penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Yang C yaitu mewujudkan stabilitas nasional. Belanja negara digunakan untuk menjaga keamanan negara, memperkuat pertahanan, dan memelihara ketertiban umum. Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengeluaran negara, pemerintah berpegang teguh pada prinsip dan asas berikut. Yang pertama yaitu efisiensi. Pengeluaran negara dilakukan dengan hemat, cermat, dan terukur untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga yaitu transparansi. Informasi mengenai pengeluaran negara harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Yang keempat yaitu efektivitas. Pengeluaran negara harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan negara. Yang kelima yaitu keadilan. Pengeluaran negara harus dilakukan secara adil dan merata dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer mengacu pada serangkaian prinsip dan panduan dalam mengelola keuangan individu maupun institusi sesuai syariah Islam. Di luar kewajiban zakat. Tujuan utama kebijakan ini adalah yang pertama, mewujudkan prinsip Islam dalam bertransaksi keuangan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam. Dan yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi syariah.
Kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer diwujudkan melalui berbagai instrumen antara lain. Yang pertama, infak dan sedekah. Memberikan bantuan secara sukarela kepada pihak yang membutuhkan. 2. Sedekah, memberikan sumbangan rutin untuk kegiatan keagamaan atau sosial. Yang ketiga, wakaf, menghibahkan harta benda milik pribadi untuk kepentingan umum yang bersifat permanen. Yang keempat, jiswaf, memberikan bantuan kepada asnaf-asnaf tertentu yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, investasi syariah, menanamkan modal pada instrumen investasi yang sesuai syariah Islam seperti sukuk dan saham syariah. Selanjutnya, manfaat penerapan kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meraih pahala dan keberkahan. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Dan yang terakhir, mendukung pembangunan ekonomi syariah. Itulah sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.